Jadi ketika Pahala Nainggolan kemudian mencatat nama-nama penjual Harley, bagi saya itu lucu gitu. Ngapain dicatat? Ngapain coba? Terus mau diapain orang-orang yang menjual itu? Kalau kemudian ketahuan ternyata nggak ada hubungannya sama pejabat, atau kemudian yang menjual ternyata orang di luar Jakarta dan bukan pejabat gitu. Terus kalian mau ngapain itu nama-nama dicatat? Kenapa nggak sekalian gitu ya, yang jual BMW, Mercy, yang mobil-mobil mahal, Audi gitu ya, itu sekalian aja kalian catat gitu. Selamat pagi semuanya. Kemarin sebenarnya saya sudah menyiapkan materi soal KPK, tapi kemudian ada musibah di Depo Pelumpang yang meledak dan terbakar yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia. Akhirnya video semalam itu berubah materi gitu, dan sebagai gantinya pagi ini saya akan membahas soal KPK karena materinya sudah terlanjur saya tulis. Udah terlanjur saya siapin nih gitu. Jadi ini eman kalau nggak dibahas gitu, karena belakangan saya membaca ada 2 berita terkait KPK dan itu lucu-lucu. Orang KPK itu menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menurut saya lucu sekali. Yang pertama adalah Alexander Marwata, dia sebagai wakil ketua KPK. Nah, Alexander Marwata ini dalam satu pernyataannya di hadapan wartawan, beliau meminta kepada netizen atau wartawan gitu ya, untuk membuka data-data kekayaan pejabat untuk diviralkan dan kemudian nanti bisa ditindak. Jadi dia meminta kita masyarakat gitu ya, untuk membuka data-data pejabat yang kekayaannya itu dinilai tidak wajar, dinilai berlebihan atau mencurigakan gitu. Jadi diminta dibuka. Bagi saya itu lucu gitu. Karena yang seharusnya membuka data-data itu kan KPK. Yang seharusnya menilai harta pejabat itu layak atau tidak layak atau berlebihan, itu kan KPK gitu. Kenapa kemudian tugas kalian mau diserahkan kepada netizen? Yang nggak ada sangkut pautnya dengan KPK. Ya karena netizen kan nggak punya kerjasama atau nggak dibayar sama KPK. Ya. Nah terus kenapa kalian meminta bantuan kepada netizen gitu? Padahal itu tugas kalian. Nah kalau netizen kemudian membuka data-data kekayaan pejabat gitu ya, yang dinilai nggak wajar, yang diteliti tuh satu Indonesia, ribuan pejabat diteliti sama masyarakat gitu ya. Nah terus nanti kalian tugasnya apa? Kalian kan dibayar ya untuk itu gitu. Kenapa tugas kalian mau diserahkan kepada masyarakat? Dan selain itu, yang punya akses data, yang bisa menganalisa, punya staff gitu ya, yang punya keahlian untuk menilai ini valid nggak valid, ini layak nggak layak dan sebagainya, itu kan KPK gitu. Yang mendapatkan laporan rutin berkala dari PPATK misalkan, itu kan KPK. Mereka punya datanya gitu, bisa menganalisa dan mengetahui aliran dana misalkan. Itu bisa lah, kalau netizen kan nggak bisa. Kita itu nggak punya akses data ke sana gitu. Nah terus kalau kalian yang punya data, yang mendapatkan laporan ya kalian gitu. Kenapa kemudian kalian nyuruh netizen untuk membuka? Nah terus ngapain kalian dapat laporan dari PPATK? Kan mending nggak usah, nggak usah laporan sekalian. Kalau kalian nggak mau melakukan tindakan atau melakukan pemeriksaan terkait laporan-laporan yang sudah kalian dapatkan. Ya sekalian aja bubar. Biar netizen lah yang menghukum para pejabat yang nilai kekayaannya dianggap nggak wajar misalkan. Ya sekalian bubar daripada kalian digaji sama negara, mahal-mahal digaji gitu ya. Tapi untuk beberapa tugas malah meminta bantuan netizen. Aneh gitu. Berbeda halnya misalkan KPK bekerja sama dengan netizen misalkan, karena mungkin KPK sadar bahwa peran netizen itu luar biasa gitu, karena bisa menekan, bisa membentuk opini publik gitu ya. Ya mungkin kalau mereka sadar dengan ini gitu ya, dengan kekuatan netizen atau sosial media,
ya mereka bisa bekerja sama dengan influencer gitu. Influencer yang memang punya konten-konten soal politik gitu ya. Ya jangan influencer yang soal kosmetik terus kemudian disuruh bahas politik, gak nyambung gitu. Itu mungkin bisa dilakukan gitu. Jadi KPK kerjasama dengan influencer, nanti kemudian data-datanya dari KPK gitu ya. Terus influencer punya tugas untuk memviralkan atau membahas soal kekayaan beberapa pejabat di Indonesia misalkan. Itu bisa. Tapi kalau hanya meminta secara umum, udah netizen bahas harta kekayaan pejabat. Ya itu bisa salah kaprah gitu. Karena kita itu kan nggak punya tim atau nggak punya analisa, orang yang bisa menganalisa wajar tidaknya harta kekayaan. Terus kemudian kita juga nggak bisa ngefilter harta kekayaan pejabat yang mana yang harus kita periksa gitu. Yang punya kewenangan, yang punya keahlian, ya KPK gitu. Jadi kalau yang disuruh netizen untuk membuka itu bisa salah nanti gitu. Iya kalau benar netizennya gitu ya. Kalau datanya misalkan hoax, datanya salah misalkan, atau harta yang sebenarnya wajar kemudian dianggap nggak wajar sama netizen gitu. Itu gimana nanti? Kan konsekuensi seluruhnya di pihak netizen gitu. Jadi ya kasihan masyarakat lah. Orang disuruh kerja udah nggak dibayar, resiko tanggung sendiri. Gimana sih? itu salah, menurut saya itu lucu karena disampaikan oleh Wakil Ketua KPK. Terus kemudian yang kedua, ada juga Deputi Pencegahan di KPK atas nama Pahala Nainggolan gitu. Jadi Pahala Nainggolan ini belakangan menyampaikan kepada wartawan bahwa KPK katanya sudah mengantongi dan mencatat nama-nama penjual Harley Davidson. Jadi KPK itu mencatat nama-namanya, terus kemudian ya nggak tahu mau dibuat apa gitu ya. Ya tapi dari pernyataan Pahala Nainggolan ini saya ngerti bahwa dia ini kayaknya kemakan omongan di sosial media, kemakan isu di sosial media. Karena belakangan ketika muncul kasus soal Rafael gitu ya, yang anaknya memukul anak orang lain, itu kan kemudian banyak disorot harta kekayaannya, dan kemudian yang dipermasalahkan adalah dua barang yang dianggap tidak dilaporkan. Yang pertama Harley Davidson dan Rubicon gitu. Nah terus kemudian setelah itu muncul isu baru lagi, viral lagi seorang Dirjen Pajak Suryo Utomo yang ternyata punya komunitas moge, komunitas Harley gitu. Jadi karena ini viral, fotonya itu kemudian sama Sri Mulyani dibubarkan dan diminta agar tidak bikin komunitas yang menunjukkan kemewahan seperti itu gitu ya. Jadi Harley ini cukup disorot belakangan ini. Nah setelah itu gitu ya, muncul satu kesimpulan. Ada banyak netizen kita yang menganggap bahwa Harley yang disoroti sama Sri Mulyani itu kemudian dijual di platform jual beli online. Dan kemudian banyak orang menyimpulkan bahwa pejabat-pejabat kita itu sedang menyembunyikan banyak hartanya, menjual Harley-nya. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Dan kemudian ya mereka bahaslah di platform jual beli online itu, ternyata banyak loh orang yang jual Harley gitu. Mendadak jual Harley. Berbondong-bondong menjual Harley karena diomelin sama Sri Mulyani. Ya itu kesimpulan netizen gitu ya, kesimpulan banyak orang. Tapi beberapa media juga ikut memberitakan gitu ya. Ya media-media yang kelas menengah bawah itu ikut memberitakan. Dan kemudian mereka setuju dengan apa yang disampaikan oleh banyak netizen bahwa pejabat itu sudah menjual Harley-nya. Nah mungkin karena kemakan omongan atau isu terkait Harley yang dijual di platform jual beli online, ini Pahala Nainggolan kemudian mencatat nama-nama penjual Harley. Ini lucu banget gitu. Karena yang namanya jual beli online, platform jual beli online gitu ya, seperti OLX atau apa ya, ada banyak lah platform jual beli online, saya lupa gitu ya. Saya ingat sama desainnya tapi lupa namanya.
Ada banyak intinya, tapi kalau kita ngelihat di platform itu, sebenarnya memang setiap hari itu selalu ada orang yang jualan gitu. Ya karena platform jual beli online itu kayak pasar gitu. Buka tiap hari, 24 jam malah mereka itu ya. Itu tutup hanya pas kiamat. Sama kayak toko-tokonya orang Madura di Jakarta gitu. Itu buka 24 jam dan kita bisa akses tiap hari gitu ya. Selalu ada orang jualan, selalu ada di sana di platform jual beli online gitu. Jadi itu sebenarnya adalah hal yang biasa aja gitu. Sebelum kasus ini pun, Herli itu ya selalu ada yang jual. Dan nggak cuma Herli sebenarnya gitu ya. Mau apapun itu ada di online gitu. Ya motor, mobil, rumah gitu ya, perabotan rumah yang bekas atau second mainan anak itu ada semua gitu. Ada bekasnya gitu. Jadi yang namanya platform jual beli online atau pasar online, ya kayak gitu. Selalu ada penjualnya tiap hari gitu. Jadi sebenarnya penjualan Herli belakangan ini di platform jual beli online itu biasa aja gitu. Setiap hari juga gitu. Sebelum ada isu ini juga udah kayak gitu. Dan gak cuma Herli gitu. Ada rumah, misalkan rumah mewah 10, 20 miliar, 15 miliar, 25, 30 miliar. Itu ya dijual juga gitu. Di berbagai kota. Di Surabaya, Jakarta, Malang, Medan, ada gitu. Mau beli Rubicon, Alphard, Innova, sampai mobil-mobil LCGC, ada semua. Yang namanya pasar online tuh ada gitu. Dan barang-barang mewah yang dijual di sana itu ya nggak cuma Herli gitu. Moge-moge yang lain ya ada gitu. Ada mobil BMW, Mercy, Audi, VW, ada semua. Dan itu ya biasa gitu. Tiap hari juga kayak gitu, tanpa isu ini pun ya kayak gitu emang situasinya gitu. Jadi ketika Pahala Nainggolan kemudian mencatat nama-nama penjual Herli, bagi saya itu lucu gitu. Ngapain dicatat? Ngapain coba? Terus mau diapain orang-orang yang menjual itu? Kalau kemudian ketahuan ternyata nggak ada hubungannya sama pejabat, atau kemudian yang menjual ternyata orang di luar Jakarta dan bukan pejabat gitu. Terus kalian mau ngapain itu nama-nama dicatat? Kenapa nggak sekalian gitu ya, yang jual BMW, Mercy, yang mobil-mobil mahal, Audi gitu ya, itu sekalian aja kalian catat gitu. Nggak tahu habis itu mau diapain, catat aja. Jadi kesimpulan saya, Pahala Nainggolan ini mungkin gitu ya, seumur hidupnya dia nggak pernah buka OLX kayaknya gitu ya. Jadi dia kaget tuh. Oh ternyata ada banyak Herli dijual itu hari ini. Padahal itu biasa. Dan dalam pengalaman saya gitu ya, kalau orang jual mobil atau motor atau apapun itu, misalkan dia kasih target tuh kadang 2 minggu gitu ya. Misalkan kalau ada juga yang bahkan seminggu misalkan itu nggak kejual atau nggak laku, itu kadang postingannya itu dihapus, terus kemudian bikin postingan baru dengan perubahan harga, dengan modifikasi teks atau deskripsi yang lebih menarik dan sebagainya gitu. Itu mereka ubah supaya untuk menarik perhatian masyarakat, untuk menarik perhatian orang yang lihat gitu. Oh ini baru nih, baru muncul gitu ya, baru diposting gitu. Jadi masih hangat-hangatnya, masih bisa ditawar dan sebagainya. Jadi ya itulah pasar online gitu. Dan ya seharusnya bagi saya, menurut saya, semua orang harus tahu ini. Seharusnya gitu ya. Tapi ternyata orang-orang KPK nggak tahu. Ya karena setahu saya ini harusnya semua orang tahu, karena saya sering buka gitu. Saya tahu karena saya sering buka. Ya saya sering lah lihat OLX gitu ya, pengen beli Rubicon kadang-kadang gitu kan. Ya, tapi karena ada isu ini jadi nggak jadi. Kadang pengen beli Ferrari atau BMW gitu kan, tapi ya uangnya nggak ada misalkan. Atau membayangkan pengen beli rumah gitu ya di Jakarta atau di Surabaya, supaya kalau ada kerjaan bisa transit, nggak usah ke hotel misalkan, enak gitu ya. Kadang-kadang berimajinasi kayak gitu, dan ya lihat di OLX, di platform jual beli
properti gitu ya, membayangkan akan beli meskipun nggak mau beli gitu, atau nggak bisa beli tapi membayangkan aja ternyata udah enak. Jadi coba deh orang-orang KPK sering-sering buka OLX gitu ya, coba aja dibayangkan. Enak itu, kebayang punya rumah di sini gitu kan, asik gitu ya, supaya ke depan kalian jadi nggak kagetan bahwa inilah pasar online. Jadi ya semoga ini bermanfaat gitu ya, semoga orang-orang KPK berbenah selanjutnya, dan ya nggak perlu kaget-kagetan lah dengan berita atau isu yang dibahas oleh banyak orang, karena kalau kita nggak punya referensi yang baik dan benar gitu ya, nggak punya pemahaman yang benar, ya akhirnya kayak gini, jadi lucu aja gitu. Yang satu meminta bantuan netizen, yang satu kemakan omongan netizen, jadi sama-sama orang KPK lagi dua-duanya. Ya, lucu aja. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.